Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Nusantara bercorak Buddha pertama yang ada di Nusantara. Berdasarkan prasasti kota Kapur, Sriwijaya didirikan pada abad ke-7 oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa di tepi Sungai Musi. Identik dengan sebutan kerajaan maritim, ternyata Sriwijaya memiliki fakta menarik yang jarang sekali orang tahu loh. Apa aja sih? Disimak ya teman-teman. 1. Menguasai jalur perdagangan penting. Sriwijaya berhasil menguasai lintas perdagangan dan pelayaran dari kerajaan-kerajaan barat ke Tiongkok dan sebaliknya. Selain itu, karena pengaruh maritim Sriwijaya yang sangat luas, maka tidak heran jika Sriwijaya juga mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka. Posisi Sriwijaya saat itu benar-benar menguntungkan karena Selat Malaka merupakan salah satu pelabuhan vital yang banyak disinggahi pedagang asing pada saat itu. Kesempatan itu tidak disia-siakan begitu saja. Sriwijaya segera menerapkan aturan mengenai kapal-kapal dagang asing yang akan atau sedang melakukan kegiatan perdagangan di wilayah kekuasaannya, di mana mereka tidak diperbolehkan menggunakan kapal sendiri, melainkan harus menggunakan kapal milik Sriwijaya. 2. Menerapkan 5 strategi jitu. Para penguasa Sriwijaya menyadari pentingnya mengukuhkan dominasi mereka dengan memudarkan pengaruh dan kekuasaan kerajaan-kerajaan pelabuhan pesisir di Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga Jawa. Strategi ini memastikan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan yang tak tertandingi. Tidak hanya memonopoli jalur pelayaran Nusantara, Sriwijaya juga berhasil mengendalikan jalur niaga maritim dari dan ke Nusantara, Cina, hingga India, termasuk Laut Tengah. Kontrol ini memberikan keunggulan ekonomi dan politik yang sangat signifikan. 3. Memiliki pelabuhan kuno bernama Barus. Menurut Al-Mari, contoh pelabuhan kuno yang dimiliki oleh Sriwijaya yaitu Barus. Pelabuhan yang terletak di pantai barat Sumatera ini diperkirakan sudah digunakan sejak abad ke-10 dan telah banyak disinggahi pedagang-pedagang asing terutama saudagar yang datang dari arah barat, seperti India, Persia, dan Timur Tengah. Di pelabuhan inilah diperdagangkan barang-barang dari Cina, antara lain keramik dan manik-manik kaca, serta gelas kaca dari Persia dan Irak. Sementara itu, Sriwijaya menjual kapur Barus sebagai komoditas utamanya, dan biasanya para saudagar Cina menyebut komoditas ini dengan nama nasi. 4. Kerjasama dengan orang laut. Strategi unik Sriwijaya melibatkan kerjasama dengan orang laut, atau pengembara dan bajak laut. Mereka membantu mempertahankan wilayah Sriwijaya, khususnya di pesisir Kepulauan Riau. Pajak dari kegiatan perdagangan digunakan untuk membayar upeti kepada para orang laut. Dalam upaya memperkuat pertahanan wilayah, terutama di laut, Sriwijaya mengandalkan kerjasama dengan orang laut atau pengembara dan bajak laut yang dianggap andal dan berpengalaman. Kerjasama ini meski unik membuktikan kecerdikan Sriwijaya dalam memanfaatkan sumber daya dan keahlian lokal. 5. Menjalin hubungan dengan bangsa asing. Berkat strategi-strategi yang diterapkan oleh para penguasa kerajaan, Sriwijaya berhasil mengeratkan hubungan dagang dengan beberapa bangsa asing seperti Cina dan India, seperti yang tercatat dalam sejarah dinasti Tang atau Sintangsu yang menyebutkan bahwa Sriwijaya kerap mengirimkan dutanya ke Cina atau kantor. Selain itu, kantor agen perdagangan yang didirikan di kantor menyebutkan bahwa orang-orang Sriwijaya adalah salah satu orang yang menempati kantor tersebut. Sriwijaya juga memiliki hubungan hangat dengan kerajaan di India Selatan, Kola, meskipun tidak sepenuhnya mengenai kepentingan maritim, di mana Kola lebih memfokuskan hubungannya dengan Sriwijaya dalam bidang pengembangan agama Buddha Mahayana, seperti yang kita ketahui kala itu Sriwijaya menjadi pusat belajar agama tersebut. 6. Berada di atas Sungai Musi, Palembang. Sampai saat ini belum ada jejak yang tersisa dari kerajaan Sriwijaya kecuali harta karun yang ditemukan di dalam Sungai Musi. Arkeolog hanya menemukan reruntuhan candi yang terbuat dari batu bata dan beberapa prasasti yang menunjukkan bahwa di tempat itu terdapat pelabuhan. Bagaimana peradaban yang begitu kaya bisa melihat tanpa jejak? Kemungkinan karena kerajaan Sriwijaya dibangun di atas sungai dengan struktur sebagian besar terdiri dari struktur kayu yang rapuh. 7. Sejumlah penemuan harta karun di Sungai Musi. The Guardian menyebutkan harta karun yang ditemukan di Sungai Musi luar biasa. Ini termasuk patung Buddha abad ke-8 yang bertatakan permata yang nilainya ditaksir mencapai jutaan pound sterling dan permata yang biasa digunakan seseorang raja. Sementara Kingsley mengatakan penemuan harta karun di Sungai Musi terus terjadi dalam 5 tahun belakangan ini, seperti koin dari semua periode, patung emas dan Buddha, permata, dan berbagai perhiasan emas lainnya. Penemuan harta karun itu menjadi bukti definitif bahwa kerajaan Sriwijaya adalah dunia air seperti yang dicatat oleh teks-teks kuno. Ketika peradaban berakhir, seluruh istana kuil-kuil dan rumah mereka tenggelam bersama isinya. 8. Kerajaan maritim terbesar abad ke-7. Pada puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga ke-13, Sriwijaya dianggap sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar di dunia. Kekuasaan lautnya memungkinkan mereka mengendalikan perairan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan penting antara timur dan barat.
Hal ini memberi mereka keuntungan besar dalam hal ekonomi dan kekuatan politik. 9. Inovasi teknologi dalam bidang perkapalan. Kerajaan Sriwijaya memiliki kemampuan hebat dalam membangun kapal-kapal besar yang digunakan untuk perdagangan. Mereka telah mencapai inovasi dalam teknologi perkapalan seperti konstruksi kapal berlapis ganda yang dapat meningkatkan daya apung dan ketahanan.